Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Ainur Rofikoh dengan NPM 2191000310074 dari kelas PPSI 2019B. Di sini saya akan menerangkan materi tentang kajian psikolinguistik untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama adalah pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana pemakai suatu bahasa membangun dan memahami kalimat-kalimat bahasa tersebut. Itu tadi menurut Emon Page. Sedangkan menurut Palmatier, psikolinguistik adalah telaah mengenai perkembangan bahasa anak, suatu pengenalan teori linguistik ke dalam masalah psikologis. Dan menurut Hare, psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan bahasa diperoleh manusia. Nah, dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik merupakan suatu ilmu yang mencoba menguraikan proses psikologis yang terjadi apabila seseorang mengucapkan kalimat-kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana cara pemerolehannya oleh manusia. Adalah ciri-ciri Beberapa ciri psikolinguistik yang pertama adalah membahas hubungan bahasa dengan otak. Yang kedua, berhubungan langsung dengan proses penyandian, encoding, dan pemahaman sandi, decoding. Yang ketiga, sebagai suatu pendekatan. Yang keempat, menelaah pengetahuan bahasa, pemakaian bahasa, dan perubahan bahasa. Selanjutnya, membahas proses yang terjadi pada pembicara dan pendengar di dalam kaitannya dengan bahasa. Selanjutnya, menitik beratkan pembahasan mengenai pemerolehan bahasa dan perilaku linguistik. Selanjutnya, merupakan hubungan kebutuhan berekspresi dan berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah berhubungan dengan perkembangan bahasa anak dan berkaitan dengan proses psikolinguistik dalam membangun atau memahami kalimat. Yang terakhir adalah peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Menurut Garnham, penyebab kesalahan yang dilakukan oleh pembicara diantaranya adalah kesaratan beban, overloading, yaitu perasaan was-was menghadapi ujian atau pertemuan dengan orang yang ditakuti, atau karena penutur kurang menguasai materi, terpengaruh oleh perasaan efektif, kesukaran melafal kata-kata, dan kurang menguasai topik. Dari penyebab kesalahan-kesalahan tadi, dapat kita klasifikasikan berdasarkan ranah psikologi. Penyebab kesalahan berupa perasaan was-was berkaitan dengan ranah afektif. Penyebab kesalahan berupa kurang menguasai materi atau topik berkaitan dengan ranah kognitif. Dan penyebab kesalahan berupa kesukaran melafalkan kata berkaitan dengan ranah psikomotor. Contoh-contoh kesalahan dan penyebab kesalahan yang telah dijelaskan tadi menunjukkan bahwa peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangat penting. Tujuan umum dari pembelajaran bahasa yaitu siswa mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah dalam perkataan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.